Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Permata Ananda dengan NIM 10572112013 dari kelas M23E Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah komputer dan perkembangan terkini. Apa itu komputer? Komputer pada dasarnya adalah seperangkat benda yang digunakan sebagai alat bantu menyelesaikan berbagai pekerjaan. Komputer dalam bahasa Yunani disebut komputer yang artinya menghitung, yaitu melakukan proses perhitungan aritmatika. Sedangkan saat ini komputer diartikan sebagai peralatan elektronik yang berfungsi untuk memasukkan data, mengelola menjadi informasi dalam bentuk teks, gambar, suara maupun video. Komputer juga dapat memanipulasi data, menyimpan data, dan dapat diprogram sesuai kebutuhan pengguna. Siapa penemu komputer pertama? Dalam buku Cecep Kurnia Sastra Dipraja berjudul Fundamental Hardware dan Jaringan Komputer dijelaskan bahwa penemu komputer pertama adalah Charles Babbage 1791 sampai 1871, seorang matematikawan asal Inggris. Dia juga dikenal sebagai bapaknya komputer karena telah mengemukakan ide tentang komputer yang mampu diprogram. Selanjutnya, sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sejarah komputer secara garis besar dipisah menjadi dua era, yaitu era sebelum tahun 1940 dan sesudah 1940. Sebelum 1940, komputer hanya berfungsi sebagai kalkulator, sedangkan setelah 1940, komputer sudah melewati 5 kali perubahan dan masih terus berkembang. Berikut ini sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Abacus hingga kalkulator. Sebelum tahun 1940, komputer hanya berfungsi sebagai alat hitung pertama sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dibuat abacus yang berasal dari Mesir, kemudian dibawa ke Cina dan dikenal dengan nama Cepoa atau Sempoa atau Swipua. Kemudian muncul kalkulator roda numerik 1 pada 1642 yang ditemukan Blaise Pascal saat berusia 18 tahun. Bentuknya yaitu memiliki 8 roda bergerigi yang bisa menjumlahkan angka sampai 8 digit. Kemudian tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm Hollerith 1646 sampai 1716 masih menggunakan roda gerigi milik Pascal. Dia juga memperbaiki mesin hingga dapat menggalikan angka. Charles Xavier Thomas de Colmar lalu menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar, yaitu kalkulator mekanik atau arithmometer. Alat ini masih digunakan hingga masa Perang Dunia I. Komputer generasi pertama. Terjadi Perang Dunia Kedua mendorong terciptanya komputer generasi pertama. Era ini terjadi kisaran tahun 1942 hingga 1959. Awalnya Jerman membuat komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali, sementara Inggris berhasil menyelesaikan Colossus yang fungsinya memecah kode rahasia yang digunakan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Seorang insinyur Harvard, Howard H. Aiken, yang bekerja sama dengan IBM juga memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Ukurannya kalkulator mencapai setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Fungsinya untuk menghitung aritmatika yang lebih kompleks. Di sisi lain muncul juga elektronik numerical integrator and computer yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat yang bekerja sama dengan University of Pennsylvania. Komputer ini menjadi mesin yang sangat besar dengan 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor dan 5 juta titik solder. John von Neumann bersama tim University of Pennsylvania mendesain Electronic Distributed Variable Automatic Computer pada tahun 1945. Kemudian tahun 1951 University Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remy Gottren menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model Neumann tersebut.
Ciri-ciri komputer generasi pertama, yaitu yang pertama, sirkuit masih menggunakan tabung hampa. Yang kedua, program hanya dapat digunakan menggunakan bahasa mesin. 3. Menggunakan konsep stored program dengan memori utama, magnetic core store. Yang keempat, simpanan luar menggunakan magnetic tape dan magnetic disk. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang besar. Yang keenam, ukuran komputer sangat besar, memerlukan ruangan yang luas. Yang ketujuh, mesin cepat panas sehingga diperlukan pendingin. Yang kedelapan, proses kurang cepat. Yang kesembilan, simpanannya kecil. Yang 10, ditujukan untuk aplikasi bisnis. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1960-an, komputer generasi kedua ini mulai berkembang dengan menggunakan transistor untuk mengganti tube vakum, sehingga ukurannya lebih kecil dibandingkan generasi pertama. Komputer generasi kedua juga menggunakan memori inti magnetik yang berfungsi menyimpan data sehingga lebih cepat ketika proses data. Beberapa contoh komputer generasi kedua yaitu IBM 1401, IBM 7090, dan IBM 7094. Komputer generasi kedua ini sudah banyak digunakan di berbagai perusahaan, terutama untuk kepentingan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, sirkuitnya menggunakan transistor. Yang kedua, programnya bisa dibuat dengan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran. Yang ketiga, kapasitas memori utama sudah cukup besar dengan mengembangkan magnetic core stroke. Yang keempat, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk remove blank disk. Yang kelima, mampu memproses real time dan tim sharing. Yang keenam, ukuran komputer lebih kecil dibandingkan generasi pertama. Yang ketujuh, proses operasi sudah lebih cepat. Yang kedelapan, membutuhkan daya listrik lebih sedikit. Yang kesembilan, orientasi tidak hanya aplikasi. Yang ke-10, bisnis tapi juga ke aplikasi teknik. Komputer generasi ketiga. Pada generasi ketiga di kisaran 1965 sampai 1971, komputer sudah semakin baik dalam hal hardware maupun software. Seiring dengan penemuan integrated circuit dalam komponen komputer, perangkat komputer menjadi semakin kecil tanpa mengurangi kemampuannya dan bahkan semakin meningkat. IC ini ditemukan oleh Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments tahun 1958. Pada era ini, perkembangan komputer dapat maju dengan pesat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, peningkatan kemampuan software. Yang kedua, lebih cepat dan lebih akurat. Yang ketiga, kapasitas memori komputer semakin besar. Yang keempat, menggunakan penyimpanan luar random. Yang kelima, memungkinkan untuk melakukan multiprocessing. Yang keenam, menggunakan daya listrik yang lebih hemat. Yang ketujuh, visual display terminal. Yang kedelapan, harga semakin murah karena komponen diproduksi massal. Yang kesembilan, kemampuan konsumsi daya antar komputer. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat muncul kisaran waktu 1980-an. Pada masa ini, komputer semakin maju dalam segi kecepatan, penyimpanan, hardware maupun software. Komputer pun semakin banyak dipasarkan, termasuk pula komponen-komponennya. Ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu yang pertama, sudah menggunakan LSI, yaitu ribuan IC dipadatkan menjadi sebuah chip. Yang kedua, pengembangan komputer mikro dengan menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima mengalami sejumlah perkembangan pesat hingga sekarang ini. Dari segi bentuk sudah semakin kecil dan praktis. Dari segi software, komputer sekarang sudah dapat digunakan sesuai keinginan manusia. Bentuknya pun sudah bermacam-macam hingga sangat kecil seperti smartphone dan jam tangan. Pengembangan pun terus dilakukan, entah seperti apa nanti komputer generasi ke-6. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama, munculnya FLSI, yaitu rangkaian berbasis transistor ke dalam sebuah chip. Yang kedua, komputer generasi kelima dapat menerjemahkan bahasa manusia. Yang ketiga, menghemat energi komputer.
Yang keempat, menggunakan artificial intelligence atau AI.